It's getting closer to Christmas. Balik lagi barengan sama gue Maria Christy dan Ivan. Dan kita hari ini kita udah kedatangan salah satu tamu yang luar biasa. Apalagi di sini gue dikelilingi sama singer-singer yang luar biasa. Ada singernya. Udah ada dari Mamma Mia, ada yang di Asian Got Talent. Jadi, udah internasional banget ya. Udah bukan siapa-siapa. Kita hari ini bakalan ngomongin you were sebagai singer. You were very talented man dan banget. Oh iya. Bener. Stephen emang dia talentnya memang bukan di nyanyi teman-teman, tapi dia tuh di semua kecanggihan IT. Juga pelayanannya, aduh lu gak usah counting on gue daripada Stephen tuh luar biasa. Nah, ngomongin seputar luar biasa juga, kita nih getting closer to Christmas kan, dan kita mau ngomongin warm Christmas sama tokoh. Kalau gue bilang tokoh, memang dia tokoh, tapi for me personally dia tuh kayak sahabat banget, kayak sister banget, dan she is very gak ngerti lagi namanya Angela. Nah, memang benar-benar kayak malaikat, dan kita bisa belajar banyak banget dari Ciela ini seputar pelayanan, karir, dan juga keluarga. Karena kan Christmas identik sama keluarga ya, Van ya? Yes, betul banget. Langsung aja kita sambut dengan pelepasan burung onta dan juga pegelaran karpet merah Angela Julie. Hai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Gue selalu ketawa karena biasa loh. Nggak ada yang biasa-biasa aja, itu semua luar biasa. Amin. Pen, gue selalu ketawa, Pen. Kenapa? Kalau Angela Julie itu kalau lagi nge-WL, dia tuh selalu openingnya gitu. Shalom anak-anak Tuhan yang luar biasa, apa kabar? Atau kayak, shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Bener. Tapi memang bener loh, itu orang yang denger akhirnya merasa kayak, wah, gue tuh luar biasa ya. Wah, gue tuh dikasihi Tuhan ya. Iya, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat. Backgroundnya kecil banget. Aduh. Banget ya, Pen? Iya, luar biasa. Welcome to my world. Angela Julie. Tapi, Pen, ngomongin seputar background yang ceria banget nih. Hari ini kan kita backgroundnya cukup ceria ya. Udah gue ceria, punya lo ceria, punya Angela apalagi. Tapi apakah 2020 ini seceria backgroundnya seorang Angela Julie atau mungkin agak gelap kayak background utamanya? Nah, Angela Julie, what is 2020 for you? 2020 is fantastic, saking epicnya tidak ada kata yang bisa menggambarkan. Epic, epic banget. Penuh kejutan ya. Kejutan in a good way atau in a bad way? Okay, so kalau buat aku pribadi, kalau boleh jujur, awal-awal pandemi 1 bulan itu gue berasa di surga, ya kan biasanya kerja, setiap minggu tuh kerja gitu. Terus habis itu tiba-tiba 1 bulan gak ada kerjaan, haleluya, gue seneng banget ya kan, bisa leha-leha, main bareng anak, ya kan, serem banget. Bulan kedua mulai awkward gitu. Gue ngapain ya? Kok kayak gitu ya? Nah, itu di saat yang bersamaan juga aku tuh mulai bisnis baru kan, bisnis food and beverage yang aku tuh belum pernah sama sekali nggak tahu bagaimana caranya jualan. Apalagi jualan makanan gitu kan. So, it was kalau aku boleh ngomong itu benar-benar gila banget sih. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat pandemi, capeknya minta ampun. Quality time sama keluarga, sama Tuhan tuh boleh dibilang minus banget. Tapi benar-benar ngelewatin itu semua. Kalau aku boleh di penghujung 2020 ini, aku boleh bilang Tuhan tuh baik banget ya. 2020 ini aku dikasih belajar banyak banget hal yang tadinya tuh I take it for granted gitu, yang kayak seolah-olah gue emang pantas dapetin gitu, tapi selama 2020 ternyata Tuhan tuh luar biasa baik ya selama ini gitu. Dan gue tuh nggak nyadar gitu. Jadi di saat trial itulah gue belajar banyak hal, gue belajar hal baru ya, openness
a heart that is willing to learn new things yang pastinya. Terus gue belajar juga sabar, karena kita kan nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Gue belajar sabar, menanti Tuhan. Gue belajar bersyukur untuk hal-hal sekecil-kecilnya. Gue belajar bersyukur banget. Dan terakhir gue belajar lebih terbuka sama people's need. Jadi selama ini kan aku orangnya lumayan introvert ya. Senangnya kerjain semua itu sendiri. Pokoknya gue bermusik, pokoknya gue manggung, terus kehidupan keluarga gue baik-baik aja. Tapi melalui 2020 ini kayak Tuhan tuh ajarin aku bahwa aku tuh mesti lebih peka terhadap orang lain. Nah itu yang pelajaran yang benar-benar berharga banget. Kalau gue bilang 2020 ini berharga banget. Aku tuh nggak percaya loh kalau Ci Ella ini introvert. Wow. Kenapa? Nggak percaya kalau Ci Ella ini introvert. Dengar kata itu introvert. Gini. Serius. Jadi kalau misalnya di atas panggung atau gue ketemu orang, sanguin gue tuh keluar. Tapi kalau misalnya gue lagi sendiri, actually gue tuh introvert gitu loh. Jadi kayak ada apa ya, kalau ketemu orang di atas panggung, gue tuh bisa kayak jadi seseorang yang lain gitu. Oke. Ya, connectionnya yang membangun Ella akhirnya jadi seorang yang ya mungkin dari energi kalian juga kali ya, jadi kayak seru gitu. Tapi kalau lagi sendiri tuh kadang lebih banyak. Apalagi kalau ketemu Maria kan. Anyway, Ci. Aduh, Maria. Anyway, Ci, kemarin tuh aku sempat ngasih bakmi koahan kamu ke Stephen, aku kirimin, and he like it so much. Bener nggak, Pan? Sebelum lo tahu bahwa kita akan wawancara Ella, lo udah pernah nyobain bakmi koahan kan? Tadi udah cerita dulu sebelumnya. Jadi kalau misalnya udah pernah nyobain bakminya koahan ini, Angela Hans ya, pasti nggak tahu nih namanya tuh dari situ bukan? Kan, jadi gini, kan kita punya light group di Light of Jesus, dan kerjanya kita tuh setiap minggu makan. Nah, si Hans ini kita selalu jadi host kan. Nah, jadi rumah kita tuh kayak base camp light group gitu. Nah, si Hans itu emang dari dulu tuh senang masak gitu. Terus mereka kan sering bercanda gitu, ayo buka dong usaha makanan, udah namain aja koahan gitu kan. Terus kita kayak nggak mungkin lah, maksudnya itu cuman hobi aja gitu, nggak mungkin punya waktu juga buat itu. Tapi ternyata 2020 Tuhan tuh wujudin satu bisnis yang baru gitu, yang kita nggak pernah kepikiran sih sebenarnya. Iya. Nah itu dia. Enak banget loh, Ci. Maksudnya aku juga bilang sebagai pencinta bakmi ya, karena aku juga udah coba bakmi yang lain, dan salah satu yang bakmi yang enak kebetulan udah cobain kemarin dikasih bakmi. Asik. Cobain. Enaknya mana? Iya, aku juga sendiri juga ini sih doyan. Dari sebelum jualan juga emang udah doyan banget gitu sama masakannya si Hans ini. Emang benar. Yang lebih sering masak siapa jadinya? Kenapa? Yang lebih sering masak jadinya siapa? Aku tuh nggak bisa masak demi Tuhan ya. Kalau aku nginjak dapur, dapurnya bergetar. Oh, bukan bergetar karena suaranya ya? Bukan, mengusir aku. Nggak bisa, aku tuh nggak bisa masak sama sekali. Emang koahan the best banget, bener. Gue waktu itu pertama kita lagi LOJ Worship Gathering, nyampe ke rumahnya, dan jujur ya, itu tuh gue lagi capek banget. Saking orang-orang bilang kayak, kalau lo ke rumahnya Ella, lo harus makan makanannya dia. It's very worth it. Waktu itu belum dijual. Jadi gue bela-belain lah tuh dari Bekasi ke Serpong. Ya karena juga LOJ Worship juga kan. Begitu gue cobain somainya, gila, gue langsung bilang kalau pengen dijual sih gue mau beli. Tapi untungnya dijual sekarang dan sudah bisa dinikmati sama seluruh rakyat Indonesia. Nah kan si Ella ini juga pastinya punya cerita yang menarik banget seputar koahan ini. Jadi gue banyak, kalau gue cerita nggak mungkin, karena memang Ella ini punya personal touch dan relasi yang relasi kayak Tuhan nyatakan mimpinya Ella sama Hans lewat dapur koahan ini. Dan gue tahu banget bahwa Ella tuh banyak belajar. Boleh nggak sih, Ci, lo sharing apa yang benar-benar Tuhan nyatakan di bisnis baru lo yang sekarang puji Tuhan tuh shining bright like a diamond banget dan membawa berkat bagi banyak orang juga, Ci? Yes, so I'm so grateful ya untuk bisnis yang baru ini.
awal-awalnya aku capek banget, bener-bener capek banget karena kita semuanya mulai dari nol dan kita nggak punya pengalaman, mulai dari resep, semuanya itu bener-bener trial error banget, dan kita kerjain tuh sempat cuma bertiga, aku, Hans, dan maminya, dan itu benar-benar tidur tuh setiap hari nggak lebih dari 5 jam, dan kita bikin itu terus, kadang sampai jam 4 sore baru makan. So it's a very tiring gitu ya, tiring proses awalnya, dan gue sempat nggak terima gitu, kenapa harus seperti itu sih Tuhan, capek banget, dan yang tadinya kita bermusik, perform gitu kan, tiba-tiba kayak istilahnya, aduh ini kok gitu banget sih gitu ya, harus kayak begitu banget sih Tuhan. Nah sempat seperti itu, nggak terima gitu. Cuman melalui itu semua gue baru sadar bahwa it's not about selling noodles gitu, it's not about selling somai or pangsit gitu, tapi it's about a heart, hati yang mau belajar, hati yang mau taat, hati yang mau terbuka sama Tuhan. Itu yang buat aku tuh sayang banget sama yang namanya bisnis dapur Kohan. So it's about humility. It's about humility, dimana lu terbuka sama sesuatu hal yang baru, dan dimana lu belum mengerti sama sekali, disitulah Tuhan bisa punya space buat ngajar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang denger nih 2020, kalau misalnya emang lu merasa everything is new for you, and you think like it's not fair, mungkin ya, banyak mungkin kayak it's not fair for me, it's very hard for me Lord, I cannot do this gitu kan. Tapi percayalah kalau Tuhan tuh izinin itu terjadi karena dia tuh sayang sama kita, dia mau ngajarin sesuatu hal yang baru, which is kalau misalnya aku nggak jualan gitu ya, aku nggak buka dapur Kohan ini bersama dengan Hans, kita nggak bakalan pernah tahu hal-hal seperti itu. So ya seperti yang aku ngomongin di awal, prosesnya emang nggak enak ya, prosesnya banyak sekali hal-hal yang bikin kita tuh aduh kenapa begitu ya, kayak contohnya deh, hal sepele deh, menghadapi customer kan macam-macam ya, beribu macam gitu, dan kebanyakan itu memang juga banyak beda-beda deh permintaan, ada yang mau minta promo ya kan, ada yang minta gratisan, minta diskon, minta ekstra sambal, ekstra kriuk, pokoknya kalau misalnya mesti harus segera sampai ya kan, ya banyak hal yang bikin kita tuh belajar sabar. Terus yang paling penting lagi kita jadi peka, ternyata kemauan orang tuh seperti ini, terus setiap individu tuh beda-beda gitu ya, itu yang buat kita kaya. So luar biasa epic sih, Tuhan ngajarin gue banyak banget hal lewat dapur Kohan ini. So garis bawahnya adalah it's not about selling things, it's about a heart which is willing to learn and let God lead you tuh. Biar Tuhan tuh yang pimpin, karena bener-bener di hal ini tuh kita berdua sama sekali nggak ada pengalaman, tapi Tuhan baik, Tuhan bukain jalan, dan lewat bisnis ini juga kita bisa teman-teman gitu ya bisa bantuin kita merasa terbantu juga, jadi reseller segala macam. Jadi apa ya, menarik sih ya, menarik banget Tuhan tuh. Aku tuh luar biasa. Resellernya dari dapur Kohan, aku ada yang siapa? Ada satu anak LG lah pokoknya, dia WA terus dia bilang kirim broadcast kan, ini bukan namanya Cela ya gitu. Karena aku pernah dikirim sama Kristi kan, oh iya aku resellernya, dia bilang gitu. Cabang mana? Namanya Cicang sih, Chandrika. Oh Chandrika. Silakan Ibu Bos. Teman Light of itu juga teman Light Group. Ya, katanya teman Light Group pada jualan itu. Jadi iya, seru aja sih, seru. Jadi gue juga akhirnya sama teman-teman jadi dekat karena kita sering ngobrol kan. Kita sering ngobrol gitu. Kira-kira lu stoknya berapa ya, sekedar gitulah, stok lu tinggal berapa itu. Tapi lewat hal itu tuh gue seneng gitu, maksudnya gue bisa relate sama teman, gue bisa hahaha, kita bisa bercanda tentang banyak trial error ke customer, kita bisa bercanda, tapi lewat semua itu kita keep in touch gitu. Gue seneng banget sih. Benar-benar ini ya, maksudnya perjuangannya dari seorang singer bisa sekarang membuka dapur, itu kebayang nggak sih Cela dari tahun 2019 2020 itu bisa ya bukan shifting sih, ini lagi masa rehat, mungkin lagi nggak bisa manggung, tapi akhirnya jadi
koki. Kalau misalnya ya Ciela sendiri gak bisa masak, tapi kan Koahan nih jadi bisa mengolah passionnya jadi seorang koki di dapur Koahan. Awalnya gue kaget sih, maksudnya biasanya kita kerja kan pakai gaun, maksudnya rapih lah ya nggak Maria? Yes. Bulu mataan, ya kan, foundation gitu, cakep lah, maksudnya istilah cewek tuh berdandan harus rapi. Nah di saat gue jualan ini itu ya kan, lancai, berminyak, ya kan, jerawatan, pakai masker, pakai hair cap, udah deh pokoknya bentuknya nggak keruan. Tapi ya itu yang aku bilang, kalau kita bisa lihat sisi the bright side, it's not about that gitu loh. Gue belajar, pokoknya seru banget deh nih perjalanan 2020 ini. Dan ada satu lagi garis bawah yang aku mau kayak share gitu ya ke teman-teman. Aku jadi lebih menghargai suamiku sih. Karena I see his talent gitu. Aku kayak melihat dia, wah ternyata luar biasa ya suami aku ini. Selama ini kan kita sibuk, dua-duanya sibuk, dan gue tuh jadi kayak masa, wah laki gue makin ganteng 2020. Mirip Hyun Bin nggak ya kira-kira? Ya gitu, kira-kira yang. Kalau lo suruh pilih Hyun Bin sama Ahan, pilih mana tuh Angela Jolie? Aduh, kan gini saudara-saudara ya, kalau K-drama cowoknya kenapa ganteng-gantengnya cuma buat dilihat doang. Jangan disentuh, oke? Itu buat dilihat aja. Nah kalau yang buat dimiliki baik, teman-teman, nggak usah yang ganteng, ntar lu pusing jagainnya. Nah, Pan, ini menarik banget ya, karena kita ngomongin langsung pertanyaan pertama, tapi 2020 Ella udah menggambarkan dengan sangat baik. Dan tanpa kita ngobrolin seputar keluarganya aja, dan gimana Tuhan berkarya di kehidupannya Ella, kita bisa lihat gimana mereka kerjasamanya as a husband and wife, as a partner, dan juga as a parents tuh luar biasa gitu kan. Nah makanya abis ini di segmen selanjutnya kita akan lebih ngomongin seputar family dari Angela Jolie, karena gue percaya bahwa keluarga itu adalah tempat dimana kita benar-benar ibarat kata ring pertamanya kita deh. Dan kita pengen tahu gimana Angela dan Hans ini membina rumah tangganya di tengah badai 2020, sehingga kita ketika ketemu keluarga mereka masih bisa melihat damai sukacita yang dari Tuhan. Oke, kita lanjut ke next segment.